Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Belasari dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis kelas MA 20A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah keuangan. Jadi, kita mulai saja. Manajemen modal kerja. Definisi dari manajemen modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Nah, di mana sih sumber-sumber modal kerja berasal itu? Nah, sumber-sumbernya itu dari hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Nah, di sini juga ada pembagian modal kerja. Modal kerja dapat dibagi menurut konsep. Yang pertama itu ada konsep kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga adalah fungsional. Nah, konsep kuantitatif itu apa sih? Konsep kuantitatif yaitu menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu yang pendek. Nah, konsep ini disebut modal kerja bruto gross working capital. Nah, yang kedua ini ada konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Nah, konsep ini disebut sebagai modal kerja neto atau net working capital. Lalu selanjutnya ada konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Nah, apa aja sih aktiva lancar itu? Nah, aktiva lancar itu ada kas, surat-surat berharga, piutang, dan inventory. Nah, hutang lancar terdapat hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek itu ada hutang wesel, hutang perniagaan, hutang pada bank lain kurang dari 1 tahun. Nah, yang terakhir ini ada implikasi. Implikasi itu apa sih? Implikasi adalah perusahaan memilih aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Penggunaan modal kerja semakin besar current assets dapat menutupi current liabilitas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya semakin liquid. Nah, pada kenyataan putaran kas masuk atau kas inflows dan putaran kas keluar atau kas outflows tidak selalu sinkron. Tetap, perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Nah, apa sih itu kelemahan modal kerja? Kelemahan modal kerja yaitu kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Dan yang kedua yaitu menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika
modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Lalu selanjutnya ada kelebihan modal kerja. Kelebihan modal kerja yaitu melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua yaitu merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Lalu ada juga membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Lalu memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar, memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Lalu di sini ada tipe-tipe modal kerja. Tipe modal kerja ada dua, yang pertama yaitu modal kerja permanen dan yang kedua yaitu modal kerja variabel. Modal kerja permanen ada modal kerja primer, ada modal kerja normal. Sedangkan modal kerja variabel terdapat modal kerja musiman dan modal kerja siklis, modal kerja darurat. Lalu di sini ada implikasi. Modal kerja dapat dibiayai oleh modal sendiri, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Pemilihan sistem pembelanjaan didasarkan pertimbangan laba dan resiko. Lalu di sini ada prinsip pembelanjaan. Yang pertama yaitu modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Yang kedua yaitu modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Lalu di sini ada laba perusahaan dapat meningkatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada meningkatkan pendapatan dari penjualan, yang kedua ada menurunkan biaya-biaya. Nah, risiko dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current ratio. Semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil tingkat risikonya. Lalu di sini ada probabilitas dan resikonya, yaitu probabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Lalu resiko diukur dengan probabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Kemampuan aset menghasilkan laba. Jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat risiko akan naik. Lalu yang kedua, jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Nah, bagaimana cara meningkatkan profitabilitas dengan memanipulasi modal kerja? Sekian dari penjelasan saya tentang modal kerja. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.